Tidak semua kota berdiri di hamparan tanah yang rata, sebagaimana umumnya tempat tinggal kita. Di dunia ini ada kota-kota yang berdiri di atas tebing. Karena ada di atas tebing, pemandangan yang ada di sana pun jauh berbeda dengan pemandangan yang biasa ada di kota lain umumnya. Salah satu kelebihannya adalah dapat melihat pemandangan yang jauh di batas cakrawala, atau melihat segala sesuatu yang tampak begitu kecil di bawah. Karena memiliki pemandangan dan sensasi berbeda, kota-kota di atas tebing pun menjadi daya tarik para wisatawan. Tidak banyak kota yang berdiri di atas tebing, dan berikut ini di antaranya. Al-Hajara adalah sebuah kota bersejarah yang berdiri di atas tebing di pegunungan Haras, dan terletak di sebelah barat kota Manahah, Yaman. Kota ini adalah salah satu dari kota-kota pegunungan yang paling mengesankan dan paling mudah diakses di Yaman. Kota ini benar-benar dibangun dengan blok batu yang diambil dari tambang batu di gunung terdekat. Al-Hajara sendiri berasal dari abad ke-12. Meski berasal dari abad ke-12 Masehi, kota ini tetap terlihat modern. Misalnya, tinggi bangunan rumah yang menyerupai apartemen modern, maupun atap-atap bangunan yang berbentuk datar yang mirip dengan kebanyakan gedung-gedung pencakar langit dewasa ini. Nama kota ini sendiri didapat dari lokasi dan material kotanya, yakni Hajar, yang berarti batu dalam bahasa Arab. Di kawasan ini, siang hari mencapai suhu 30 derajat Celcius, dan di malam hari bisa turun hingga 0 derajat Celcius. Kota Al-Hajar sendiri berada di ketinggian 2000 mdpl. Castelfollit de la Roca adalah sebuah kota yang hanya dihuni sekitar 1000 penduduk dengan luas daerah kurang dari 1 km persegi. Hal tersebut membuatnya menjadi salah satu kota terkecil di Catalonia, Spanyol. Daerah perkotaan kecil ini dibatasi oleh pertemuan antara Sungai Fluvia dan Toronel. Panorama gereja dan rumah-rumah di tepi tebing basal menjadi salah satu spot yang paling sering difoto di Castelfollit de la Roca. Spot ini juga menawarkan sudut pandang yang menakjubkan, yang menghadap ke sebuah lembah antara dua sungai. Sebagaimana dilansir Amusing Planet, tebing ini adalah hasil dari dua aliran lava, yang pertama terjadi 217.000 tahun yang lalu, dan berasal dari wilayah desa Batet, dan kedua adalah formasi yang lebih baru dari gunung berapi Beguda yang berusia 192.000 tahun. Itulah mengapa rumah-rumah di kota ini sebagian besar terbuat dari batu vulkanik. Desa Rocamadour dibangun di atas ngarai di Sungai Alsu di barat daya Perancis. Bangunan di desa ini mengundak secara bertahap hingga ke sisi tebing, terlihat sangat curam dan ekstrim. Desa ini pertama dibangun pada abad ke-12 dan menjadi sepi karena perang dan revolusi Perancis. Saat ini daerah ini kembali ramai sebagai tempat wisata dan tempat ziarah untuk menghormati Santo Amador. Dulu Santo Amador menjadi saksi atas kematian Santo Petrus dan Santo Paulus di Roma. Kemudian beliau datang ke tempat ini dan bertapa. Menurut legenda, orang suci ini menjadi saksi atas kematian Santo Petrus dan Santo Paulus di Roma. Ia kemudian melakukan perjalanan ke lokasi ini dan menjadi seorang pertapa. Kota tua Bonifacio berada di Korsika. Kota ini berada di atas bukit terjal berbatu kapur, dibangun oleh Genoa. Kotanya terdapat banyak labirin-labirin jalan sempit, berupa lorong-lorong kecil yang menarik. Didirikan oleh Count Bonifacio Tuscany pada tahun 828 merupakan kota pelabuhan yang banyak disinggahi turis mancanegara. Terdapat marina dengan perahu-perahu pesiar, restoran, hotel dan resor di sepanjang pantai. Pada malam hari, sepanjang pantai memiliki suasana dramatis dan sangat indah. Awalnya kota ini merupakan benteng pertahanan laut yang akhirnya menjelma menjadi sebuah kota. Kota ini sangat rapuh jika dilihat dari dudukannya di atas tebing kapur yang selama bertahun-tahun dihantam ombak laut Mediterania. Sebuah proses kikisan air laut sangat jelas terlihat, baik pada tumpukan batu emperan dinding tebing. Rumah gua yang di tebing Bandiagara, terletak di wilayah Dogon, Mali. Sebuah tebing pasir yang memiliki luas 500 meter dan ketinggian 500 meter dari permukaan terendah di bagian selatan Mali. Wilayah tebing yang curam rumah gua Bandiagara saat ini banyak dihuni oleh orang-orang dari Dogon.
Namun sebelum ditinggali oleh orang-orang Dogon, sebelumnya dihuni oleh orang-orang Telem dan Toloi. Orang-orang Telemlah yang merawat bangunan rumah gua ini terpelihara. Pada 1989, rumah gua Bandiagara ini masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Rumah gua Bandiagara merupakan salah satu daya tarik yang sangat indah di kawasan Afrika Barat, selain memiliki nilai arkeologi, etnologi, juga memiliki lingkungan yang sangat khas. Keindahan tebing Bandiagara Escarpment di Republik Mali merupakan salah satu warisan dunia yang tetap bertahan. Mesa Verde terletak di barat daya Colorado, dan terkenal karena terdapat rumah-rumah tebing dari orang Anasazi kuno. Mesa Verde merupakan temuan arkeologi paling signifikan dari budaya asli Amerika di Amerika Serikat. Pada abad ke-12, orang-orang Anasazi mulai membangun rumah-rumah di gua-gua dangkal di bawah tebing batu yang menggantung di atasnya di sepanjang dinding ngarai. Rumah yang paling terkenal di sini disebut Cliff Palace dan Rumah Spruce Tree. Pada tahun 1300, semua orang Anasazi telah meninggalkan daerah Mesa Verde, alasan untuk kepergian mereka yang tiba-tiba mereka tidak terjelaskan. Tetapi ada teori yang menduga bahwa hal tersebut diakibatkan karena kegagalan panen saat kekeringan melanda. Teori lain menyebut disebabkan oleh serangan suku lainnya dari utara. Ronda terletak di Provinsi Malaga di Spanyol. Ronda terletak di pegunungan pada ketinggian 760 meter. Kota ini terbagi dua oleh Sungai Guadalevin yang mengalir melalui Ronda. Ada 3 jembatan yang digunakan untuk menyeberangi ngarai sehingga bisa menyeberang dari satu sisi ke sisi lain kota Ronda. Arsitektur kota ini menerima pengaruh dari bangsa Romawi dan Moor yang pernah memerintah daerah ini. Ronda juga merupakan tempat kelahiran adu banteng. Arena tempat adu banteng tertua di Spanyol masih ada di Ronda sampai saat ini. Berpegangan pada tebing berbatu yang menjulang di atas Sungai Rumel, Konstantinus seolah menentang gravitasi. Kota ketiga di Aljazair sering dijuluki kota jembatan, berkat 4 bangunan klasiknya yang membentang di ngarai. Yang paling terkenal adalah Jembatan Gantung Sidi Masjid, yang merupakan jembatan tertinggi di dunia ketika konstruksinya selesai pada tahun 1912. Konstantinus memiliki sejarah yang luas, dataran tinggi berbatu ini, yang menjadi benteng alami, telah ditempati sejak zaman Neolitikum. Itu juga merupakan pemukiman Romawi dan dinamai Konstantinus Agung. Desa tepi laut Portugis yang menakjubkan di dekat Sintra ini terletak di dekat tepi tebing yang menjulang tinggi di atas Samudera Atlantik yang bergulung. Awalnya merupakan rumah bagi serangkaian kincir air bertenaga laut, kota kecil ini kini menjadi tempat pelarian pantai yang menawan dengan rumah-rumah bercat putih dan jalan-jalan berbatu yang berkarakter. Ada teluk berpasir dan kolam batu alami di bawahnya untuk berenang juga. Belum lagi banyak tempat untuk menikmati makanan laut segar di kawasan ini. Seperti dalam dongeng, benteng batu abad pertengahan Monemvasia terletak di ujung jalan lintas sempit di ujung selatan Peloponnese, dikelilingi oleh Laut Aegea. Dijuluki Gibraltar Yunani, benteng batu alam ini telah dihuni sejak abad ke-6 dan berada di bawah kekuasaan Bizantium dan Venesia. Saat ini, pulau ini memiliki kota atas dan bawah. Kota ini kecil namun dipenuhi dengan banyak sekali gereja dan biara. Desa Guoliang yang kecil dan terpencil terletak di tebing terjal di pegunungan Taihang di Provinsi Henan, Tiongkok. Hanya beberapa ratus orang yang tinggal di sini, dan hingga saat ini, satu-satunya cara untuk mengakses desa ini adalah dengan menaiki 720 anak tangga berbahaya yang diukir di permukaan batu. Namun pada tahun 1972, sekelompok 13 penduduk desa memutuskan untuk membuat terowongan sepanjang 1 mil (1,6 km) melalui batu tersebut, untuk membuat jalan. Butuh waktu 5 tahun untuk menyelesaikannya. Salah satu kota tertua di Bulgaria, Veliko Tarnovo dibangun di atas 3 bukit berbatu yang menjulang di atas sungai Yantra yang berkelok-kelok. Benteng Saravets di puncak bukit dengan dinding batunya yang megah sangat megah,
Begitu pula benteng abad pertengahan lainnya di Bukit Trapezitsa, yang dapat dicapai dengan naik kereta gantung. Jalan-jalan berbatu di kota tua ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan tua yang indah dan menawarkan pemandangan sungai yang indah. Terletak dengan anggun di lereng bukit yang terjal dan berbatu, rumah-rumah tepi tebing berwarna-warni di Positano terlihat menonjol di garis pantai Amalfi yang menakjubkan. Didirikan pada abad ke-9, kota ini berhasil melewati masa-masa penuh gejolak, termasuk tsunami dahsyat pada tahun 1343 dan, kemudian, serangan bajak laut Ottoman. Saat ini, tempat ini merupakan resor elegan dan pelabuhan populer untuk rangkaian kapal pesiar besar. Jalan-jalannya yang curam dan bebas mobil dipenuhi dengan galeri-galeri kecil yang mahal, restoran-restoran dan butik-butik.